Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Boleh dibantu like dan subscribe-nya ya. Sepasang suami istri usia muda bernama Muhammad Soleh Ika Saputra dan Dinda Putri Fitriani telah dikaruniai 2 orang anak perempuan. Yang besar bernama Rahma 1,5 tahun dan adiknya bernama Naura baru berusia 3 bulan. Mereka tinggal di sebuah rumah di Kauman RT 4 RW 1 Kecamatan Pati Kidul, Pati. Soleh dan Dinda menikah di usia sangat muda, yaitu 18 tahun, dan saat ini Soleh belum memiliki pekerjaan tetap. Soleh adalah anak sematawayang dari Bapak Mustafa yang dikenal sebagai pedagang pasar yang cukup sukses. Dikabarkan bahwa beberapa waktu lalu kedua orang tua Soleh pernah membelikan sebuah ruko di Pasar Puri untuk berjualan di sana. Namun tidak berjalan lama, Soleh berhenti berjualan, entah apa alasannya. Setelah itu perekonomian keluarga kecil Soleh pun dibantu oleh Pak Mustafa dan istri, termasuk mertua idaman ini ya sobat. Kalau menurut pengamatan tetangga, Soleh ini adalah anak yang santun, sopan kepada orang-orang di sekitar. Hanya saja mungkin karena anak tunggal, jadi ada sedikit sifat manja di dalam dirinya, di mana setiap keinginannya harus terwujud. Bahkan sepeda motor di rumahnya aja sampai ada 4. Pas sih ya, harusnya Soleh, Dinda, Rahma, dan bayi Naura masing-masing bisa dapat 1 motor. Melihat keadaan keluarga yang belum bisa mandiri, Dinda sang istri memiliki keinginan untuk punya usaha sendiri. Dan akhirnya sejak di bulan puasa tahun 2023, Dinda dibantu oleh Soleh sang suami mulai berjualan minuman segar dan aneka snack di sekitar jalan raya dekat rumah mereka. Masalah baru kemudian muncul. Siapa yang akan jaga kedua anak mereka yang masih kecil-kecil itu? Sempat terjadi sedikit percekcokan di antara mereka berdua mengenai siapa yang harus menjaga kedua anak mereka di rumah. Akhirnya mereka sepakat jika sang ayahlah yang bertugas untuk menjaga Naura dan Rahma di rumah. Paling tidak sampai sang ibu pulang berjualan, dan biasanya siang hari ibu sudah sampai di rumah. Suatu hari di sekitar bulan April 2023 akhir, Dinda mendapatkan sebuah mimpi buruk mengenai anaknya. Di dalam mimpi tersebut, Dinda seperti bertemu dengan sesosok makhluk menyerupai nenek-nenek, tapi dengan hawa yang seram. Dia melihat bahwa Soleh bisa berbicara dengan nenek tersebut, dan tiba-tiba Soleh menyerahkan anaknya kepada nenek-nenek itu. Dinda yang terkejut berusaha melarang, namun tidak bisa. Dengan kondisi setengah sadar, Dinda berusaha bangun dari mimpinya itu, namun sangat sulit. Mungkin rasanya seperti rep-repan ya. Hingga di dalam mimpi itu Dinda membaca surat-surat pendek sebisanya sampai alhamdulillah bisa terbangun dari mimpi buruknya itu. Sampai keesokan harinya Dinda masih kepikiran makna mimpi tersebut sembari berharap bahwa itu hanyalah bunga tidur. Di tanggal 1 Mei 2023 lah sebuah kejadian besar menimpa keluarga kecil mereka, di mana hari Sabtu pagi itu Dinda dan Soleh seperti biasa menyiapkan dagangannya. Setelah selesai membantu, Soleh kembali pulang ke rumah untuk menjaga kedua buah hatinya sambil main game favoritnya, supaya nggak stres menghadapi 1 balita dan 1 bayi mungil mungkin ya. Tiba-tiba Naura, si bayi kecil rewel. Digendongnya bayi tersebut dengan maksud untuk menidurkannya. Dan benar, akhirnya Naura bisa tidur. Belum lama keadaan tenang, tiba-tiba Rahma, sang kakak, gantian nangis. Tapi untuk sang kakak, Soleh ini sudah biasa dan hafal bagaimana cara menenangkannya dan menidurkannya. Dia gendong Rahma dan dia bawa Rahma pergi berjalan-jalan dengan sepeda motor berkeliling kampung. Seperti anak kecil kebanyakan ya sobat, kalau diajak jalan-jalan kena angin langsung bisa ngantuk. Nah seperti itulah kebiasaan Soleh dalam menidurkan Rahma. Dia masukkan sebuah kantong plastik hitam entah isi apa ke dalam bagasi joknya, kemudian dia boncengkan Rahma dan tidak lupa dia tutup pintu depan. Tapi sobat, yang dia tidak sadari adalah pintu belakang dia lupa tutup. Sama sekali hal ini tidak dia ingat waktu itu. Soleh pun berkeliling kampung sekitar mulai sekitar pukul 10:30 siang, melewati Jalan Sudirman sampai ke Joyokusumo, mentok sampai ke Telogowungu, masuk ke desa-desa. Mungkin kalau sobat Mbak Tiwul yang nonton ini ada dari Pati bisa membayangkan rute yang ditempuh Soleh ya.
Dan tiba-tiba hujan pun turun saat itu. Soleh menepikan motornya ke sebuah masjid dan berteduh sejenak di sana. Pada sekitar pukul 12 siang, Dinda sang ibu yang sudah selesai berjualan pulang ke rumah. Begitu masuk rumah, dia mendapati suasana rumah yang sangat sepi. Suami dan kedua anaknya tidak ada. Pintu belakang dalam kondisi terbuka. Melihat kondisi tersebut, naluri seorang ibu gak pernah salah ya sobat. Dia mulai ketakutan jika ada sesuatu yang berbahaya terjadi. Dinda pun menelepon Pak Mustafa, ayah mertuanya yang sedang berada di pasar, menanyakan apakah ada anak-anaknya ikut ke pasar. Pak Mustafa menjawab tidak, karena memang sejak pagi anak-anak Dinda tidak ada yang diajak ke pasar. Dinda yang semakin panik kemudian mencari ke semua ruangan yang ada di rumahnya. Tidak ada tanda-tanda keberadaan anak-anaknya. Saat mau menghubungi Soleh sang suami, tiba-tiba Soleh pun sampai di rumah. Soleh yang terlihat menggendong anak pertama mereka pun ikut bingung ketika Dinda bertanya, "Naura kemana?" Soleh tidak tahu. Menurutnya saat dia pergi menidurkan Rahma, dia tinggal Naura di dalam kamarnya dan pintu depan sudah dia tutup. Tidak kalah panik, Soleh kemudian juga ikut mencari Naura ke segala penjuru rumah. Enggak ketemu juga. Dan tidak mau menunggu lebih lama lagi, akhirnya Dinda dan Soleh pergi ke rumah ketua RW melaporkan kejadian ini. Mereka berdua tampak sangat panik dan menangis saat melaporkan kehilangan anak kedua mereka. Soleh juga meminta tolong kepada Pak RW untuk membuka semua rekaman CCTV yang ada di sekitar kampung mereka. Pak RW pun bersedia membantu dan menyarankan untuk langsung membuat laporan saja ke kantor kepolisian setempat. Selain melalui cara kasat mata nih, Dinda juga menjalankan saran dari kiainya yang ada di kota P untuk meruqyah rumah tersebut dengan membacakan ayat kursi sebanyak 110 kali dan ditunggu sampai pukul 10 atau 11 malam. Jika tidak ketemu juga, bisa dipastikan bahwa bukan makhluk halus yang menculik Naura, tapi manusialah pelakunya. Soleh dan Dinda langsung melakukan pembacaan ayat kursi tersebut. Namun Naura belum juga bisa ditemukan. Semalam suntuk hingga dini hari, Soleh dan Dinda melanjutkan dengan mengaji surat Yasin sebanyak 41 kali. Entah mengapa terlintas di pikiran mereka bahwa ini adalah perbuatan makhluk tak kasat mata. Mungkin karena mimpi Dinda 2 hari lalu ya, seolah firasat. Pagi harinya sekitar pukul 9 pagi, Soleh melakukan upacara pengusiran makhluk jahara di rumahnya. Dia sebarkan beras bercampur kunyit dan garam krosok ke sekeliling rumah, berharap anaknya dikembalikan kepadanya. Sembari ritual tersebut dilakukan, pengecekan CCTV juga mulai dikerjakan. Pernyataan yang keluar dari mulut Soleh adalah di hari Sabtu tanggal 1 kemarin dia melewati rute Gapura Stemik Aki, Kauman Barat, kemudian belok ke kanan. Soleh meminta semua CCTV di rute tersebut dibuka. Namun sobat, setelah dibuka oleh pihak berwenang, sama sekali tidak ditemukan penampakan Soleh melalui rute itu. Keadaan pun semakin membingungkan dan sedikit mencurigakan. Ternyata keterangan Soleh tidak valid. Berita mengenai kehilangan anak bayi ini pun mulai viral dan tersebar di beberapa portal media massa setempat. Foto-foto Naura yang tampak sedang tertidur dengan menggunakan gaun merah disertai kronologi mulai banyak dibaca oleh orang-orang, terutama penduduk sekitar daerah tersebut. Dan tiba-tiba di sekitar pukul 4 sore, ada yang menemukan sesosok tubuh tidak bernyawa. Bayi yang masih mengenakan popok di antara tumpukan sampah yang ada di Sungai Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo Pati, sekitar 8 km dari rumah Dinda dan Soleh. Tubuh bayi tersebut kemudian diamankan dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RAA Suwondo Pati. Dan akhirnya misteri hilangnya bayi Naura terpecahkan juga, karena dari hasil penelusuran dan autopsi awal, bayi tersebut dipastikan adalah bayi Naura, putri dari Soleh dan Dinda. Pecah tangis Dinda mengetahui bahwa Naura menjadi korban pembunuhan. Tapi siapa yang tega melakukan hal tersebut kepada bayi sekecil ini ya sobat? Kecurigaan sejak awal pihak kepolisian kepada seseorang pun semakin kuat. Mereka kemudian memanggil Soleh sang ayah untuk dimintai keterangan. Dan di sana secara mengejutkan Soleh mengakui bahwa dialah pelaku pembunuhan anak bayi tersebut. Jadi semua skenario yang dia sandiwarakan sejak kemarin hanyalah karangannya saja. Bagaimana kejadian sebenarnya sih? Kita masuk ke kronologinya ya.
Tanggal 1 Mei, setelah Soleh selesai membantu membereskan dagangan istrinya, dia pun pulang ke rumah sekitar pukul 9 pagi untuk menjaga kedua putrinya. Tidak lama berselang, Naura rewel. Soleh yang saat itu sedang main game menjadi muak, kesal dan stres mendengar tangisan Naura. Ditambah lagi Rahma sang kakak juga ikut-ikutan rewel. Sesaat langsung terlintas di pikirannya bahwa kalau dibekap, pasti Naura akan diam. Dia ambil bantal yang ada di sana, dia bekapkan ke wajah kecil Naura hingga suasana menjadi hening. Naura sudah berhenti menangis dan berhenti bernafas. Soleh kemudian mencari plastik dan memasukkan tubuh bayi berusia 3 bulan tersebut ke dalamnya. Bungkusan inilah yang dia masukkan ke dalam bagasi jok motornya. Sekitar jam setengah 11 siang dia pun beralibi untuk menidurkan Rahma anak pertamanya dengan mengajaknya jalan-jalan. Padahal dia bermaksud untuk membuang bungkusan plastik itu. Sebelum keluar menidurkan Rahma, Soleh juga sempat browsing mencari di mana lokasi yang sepi yang tepat untuk digunakan membuang plastik tadi. Jadi ini bisa masuk terencana kayaknya ya. Setelah menemukan lokasi yang dirasa pas, dia mengajak Rahma jalan-jalan sebelum Dinda istrinya pulang dari jualan. Sesampainya di Sungai Kaliampo, Desa Wangunrejo, dia buang plastik itu di antara sampah-sampah lain, berharap tidak akan ada yang menemukannya. Jarak sungai ini ke rumahnya ada sekitar 8 km sendiri loh sobat. Cukup jauh ya rute yang dia lalui, emang niat banget sih ini. Kemudian pukul 12:04 siang dia sampai di rumah dan menemukan istrinya dalam keadaan bingung mencari Naura. Saat itulah kemampuan terpendam aktingnya dia keluarkan secara maksimal. Ikut mencari, ikut panik, ikut menangis, sampai bisa mengarang skenario diculik oleh makhluk tak kasat mata segala. Kok bisa toh yo Mas Soleh? Setelah keluar pengakuan dari mulut Soleh ini, dirinya pun langsung diamankan malam itu juga. Pak Mustafa, sang ayah, tidak melakukan pembelaan. Beliau menyerahkan semua urusannya kepada pihak yang berwenang. Beliau sendiri sangat terpukul dengan perginya sang cucu cantik kesayangannya. Bahkan di waktu pembaringan terakhir Naura, beliau sendirilah yang menggendong tubuh kecil Naura ke peristirahatan terakhirnya. Masya Allah Pak Mustafa. Kasus ini pun kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Pati, di mana akhirnya pada bulan Oktober 2023 Soleh dijatuhi vonis hukuman 19 tahun penjara. Bagaimana pendapat sobat semua mengenai kasus tersebut? Ada yang berpendapat bahwa Soleh mungkin terkena sindrom baby blues, di mana sindrom ini biasanya mengenai ibu-ibu yang baru melahirkan anaknya. Nah, dalam kasus ini yang terkena sindrom baby blues adalah sang ayah, sehingga mudah gelap mata saat menghadapi dua anak kecil yang sedang rewel. Adakah sobat Mbak Tiwul yang pernah mengalami sindrom baby blues? Tulis pengalaman atau pendapat sobat semua mengenai kasus ini di kolom komentar ya. Mbak Tiwul tunggu. Tidak lupa kita doakan yang terbaik untuk adik kita Naura yang mungkin saat ini sedang bermain-main di taman surganya Allah ya. Dan semoga Ibu Dinda serta semua keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan yang luar biasa. Amin ya Allah. Demikian kisah kita kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton hingga akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, mohon di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.